Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika minat ya. Oke, sebelumnya kita udah mempelajari tentang teorema sisa yang bentuknya linear dan kuadrat ya. Oke, sekarang kita melanjutkan suku banyak tersebut. Yang selanjutnya adalah teorema faktor. Oke, bagaimana sih ilustrasinya? Kita lihat contoh berikut ya. Oke, perhatikan. Kalau ada x kuadrat min 3x min 18 mau dibagi x plus 3, kira-kira sisanya berapa? Oke, berarti nyari sisa kemarin, tinggal cari nilainya aja ya. F berapa nih? Kalau x plus 3 ya min 3. Sama dengan min 3 kuadrat, min 3 kali min 3, min 18. Sama dengan ini 9 tambah 9 kurang 18, jadi sama dengan 18 kurang 18, 0. Oke, ternyata sisanya 0 kalau dibagi x plus 3. Dan ternyata suku banyak tersebut, kalau kita faktorkan, dia hasilnya akan seperti ini ya. Dan x plus 3 itu merupakan salah satu faktor dari x kuadrat min 3x min 18. Terus kesimpulannya apa sih jadinya? Oke, jadi kesimpulannya adalah, nah ini kan karena dia faktor, ternyata pas kita cari sisanya nilainya 0. Bisa kalian coba untuk x min 6, apakah sisanya juga 0? Nah, pasti hasilnya bakal 0. Jadi untuk teorema faktor berbunyi, kalau ada x min a sebagai faktor dari suku banyak fx, maka berlaku fa-nya sama dengan 0, artinya itu sisanya 0 ya. Jadi kalau dimasukin nilai si x sama dengannya pasti bakal sama dengan 0. Dan kata-kata faktor bisa diganti sebagai habis dibagi, bisa juga kata-katanya tidak bersisa. Yang itu menunjukkan kalau si x min a itu sebagai faktornya. Seperti itu ya, jadi teorema faktor kalau nilai sisanya 0. Oke, kita lihat contoh-contohnya dari 1 sampai 4. Nomor 1, buktikan bahwa x plus 1 merupakan faktor dari suku banyak itu ya. Oke, ini pembuktian. Jawab. Nah, kalau pembuktian berarti harus ada yang dibuktikan. Nah, karena katanya mau dijadiin faktor, maka yang harus kita buktikan adalah f-nya ya. F berapa nih? Berarti x-nya sama dengan min 1 ya. Min 1 harus 0. Ini bener enggak? Nah, sekarang kita cek ya, berarti f min 1 sama dengan, tinggal masukin min 1 pangkat 4 min 1 kuadrat tambah 5 min 1 tambah 5. Hingga sini 1 kurang 1 min 5 tambah 5. Ini habis, ini juga habis. Jadi sama dengan 0. Nah, ternyata f min 1-nya 0. Nah, berarti karena f-nya 0, maka terbukti bahwa x plus 1 adalah faktornya ya, adalah faktor. Oke, seperti itu ya pembuktiannya. Nomor 2, x min 2 adalah faktor dari suku banyak itu, maka nilai dari a. Nah, ini udah jelas dia katanya faktor ya, berarti nggak perlu dibuktiin. Berarti kita langsung pakai yang sama dengan 0-nya itu. Berarti ini x sama dengannya 2 ya. Berarti kita punya F2-nya pasti 0. Karena dari yang ini ya. Tinggal masukin aja berarti jadi 2 pangkat 5 min 3A 2 pangkat 4 plus 2 kali 2 pangkat 2 tambah A kali 2 tambah 5 2 sama dengannya 0. Ini 32, 16 kali 3, 48 nih. Tambah 8 plus 2, A plus 5, 2 sama dengan 0. Kita hitung yang bisa dihitung. Min 48 tambah 2 berarti min 46A. 32 tambah 8, 40. 40 tambah 5, 2.
92 ya, sama dengan 0. Berarti min 46A sama dengan min 92. Bisa dibagi atau enggak ya? 46 tambah 46 ya 92 ya. Berarti A-nya 2. Oke, sudah itu ya. Pertanyaannya cuma A sama dengan ini ya, sebenarnya 2. Seperti itu yang nomor 2. Kita lanjut nomor 3. Nah, ini pembaginya kuadrat ya. Kalau yang tadi dia linear, x min 2, x plus 1. Nah, ini x kuadrat min 4. Katanya faktor dari ini. Nah, ini masih ada A sama B yang belum ada. Yang ditanya 3A min 2B. Oke, karena bentuk faktornya x kuadrat min 4, kita harus pecahin dulu tuh. X kuadrat min 4 katanya faktor. Berarti nanti sama dengannya ada yang 0. Ya, semuanya 0 ya. Berarti ini kalau kita pecah dia jadi x plus 4 sama x min 4 ya. Ini kalau difaktorin dapatnya ini. Karena ini faktor maka berlaku f-nya misalnya 2 ya. 2 ya. Berarti ini x min 2 sama dengan 0 sama f2 sama dengan 0. Ya tinggal cari aja masing-masingnya. Yang pertama f min 2 sama dengan 0, tinggal masukin ke situ. Min 2 pangkat 3 plus A kali min 2 kuadrat tambah B kali min 2 min 4 sama dengannya 0. Ini jadi min 8. Ini plus 4A min 2B min 4 sama dengan 0. Ini jadi 4A min 2B sama dengan min 12, min ke depan 12. Ini dibagi 2 ya, berarti 2A min B sama dengan 6. Berarti min B sama dengan 6 min 2A atau B sama dengan 2A min 6. Oke, ini sampai sini sebenarnya boleh-boleh aja. Nanti kayaknya dieliminasi ya. Tapi saya mau substitusi aja ya. Karena kalau saya nulis eliminasinya nggak muat. Tulis F2 sama dengan 0. Berarti jadi 2 pangkat 3 plus A kali 2 kuadrat plus B kali 2 min 4 sama dengan 0. 8 plus 4A plus 2B min 4 sama dengan 0. 4A plus 2B sama dengan 8 kurang 4. 4 pindah ruas min 4. Bagi 2 jadi 2A plus B sama dengan min 2. B nya kita masukin yang tadi, 2A plus 2A min 6 sama dengan min 2. 2 tambah 2A 4A min 6 sama dengan min 2. Di 4A sama dengan 6 kurang 2, 6 kurang 2, 4. Jadi A nya sama dengan 1. Berarti udah dapat A nya, tinggal cari B nya. B nya ke sini, B sama dengan 2 kali 1 min 6 sama dengan min 4 ya. Oke, udah dapat. Tapi pertanyaannya bukan A sama B doang, tapi ini ya. Jadi 3A min 2B sama dengan 3 kali 1 min 2 kali min 3 tambah 8, 11. Oke, jawabannya 11. Dan jangan lupa dicek hitungan, saya sering salah ya. Dicek hitung-hitungannya, nanti kalau ada yang salah diperbaiki. Oke, kita lanjut nomor 4. Suku banyak fx dibagi itu bersisa 4x min 5 dan habis dibagi x plus 2. Nah, ini soal mirip kayak yang sebelumnya ya, yang pembaginya bentuknya kuadrat. Berarti pembagi bentuk kuadrat ini harus dipecah. Jadi ini faktornya ya. Berarti yang kita butuhkan cuma x plus 2 sama x min 2. Ini x plus 2 udah ada, x min 2 ya dari sini kayaknya. Oke, coba kita lihat. Kita mulai dari yang kuadrat ya. Kuadrat min 3x plus 2. Ini pembagi yang pertama. Ini kita pecah faktornya. Ini x min 2, x min 1 ya. Min 1. Nah, karena bersisa 4x min 5, berarti ini sisanya 4x min 5, berarti ini f
2 sama dengan berarti 4x minima, x nya ganti ya, 4 kali 2 itu nya minima, jadi sama dengan 8 kurang 5, 3. Ini F2. Terus yang ini nggak perlu ya, nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Karena kita butuh x plus 2, x min 2 ya. Oke. Itu yang itu ya. Dan ingat ya, ini pembagi kuadrat. Ingat yang Sx itu ya, Sx sama dengan Px tambah Q ya. Berarti si dia jadi X-nya 2, jadi 2P tambah Q sama dengannya ya 3 ya. Kenapa pakai ini? Karena pembaginya kuadrat. Oke, itu yang pertama, kita dapat 2P plus 3 sama dengan 2P plus Q sama dengan 3. Yang kedua, dibagi X plus 2 itu habis ya. Habis, berarti artinya ya F min 2 sama dengannya 0. Kita bikin SXX ini ya, sama ya. Berarti min 2P plus Q sama dengan 0. Oke, ya udah ini tinggal eliminasi ya. Mau tambah, mau dikurang, boleh ya. Ya kurang ya. Berarti ini jadi 4P sama dengan 3, berarti P sama dengan 3 per 4. Ini P-nya, berarti Q-nya dapat di sini aja ya. Berarti Q sama dengan 2P ya. Q sama dengan 2 dikali 3 per 4 sama dengan berapa nih? 3 per 2 ya. Oke, ditanya sisa. Jadi sisa yang pembagi kuadrat adalah Sx sama dengan Px tambah Q sama dengan PW 3 per 4x tambah 3 per 2. Oke, jangan lupa cek hitung-hitungannya. Jadi ingat ya, kalau pembagi kuadrat pakai Px tambah Q ini. Kalau yang linear mah langsung aja. Oke, selanjutnya faktor ya, tentang faktor juga. Cuman gimana faktor yang bentuknya real? Jadi nanti ada real, ada imajiner sebenarnya satu lagi. Cuman kita fokus ke yang real. Jadi sebuah faktor dikatakan punya nilai real atau akarnya atau faktornya real kalau di pembagi. Jika bentuk real, jika ini ya, jika bentuk faktornya itu linear atau enggak AX tambah B. Faktor yang bentuknya linear atau bentuknya AX tambah B ya rumusnya. Misalkan gini ya. Ini cukup banyaknya nih. Ini cukup banyaknya yang kanan. Ini ke bawah. Nah, kalau difaktorin ternyata dapatnya begini nih. Coba kalian cek kali-kali ini apa sih nanti hasil yang kanan. Nah, ini faktornya kan ada yang X plus 3, X minus 1, ada yang X kuadrat plus X plus 5. Yang dinamakan faktor linear kan tadi katanya linear atau X tambah B. Bukan, salah, ini faktor real harusnya. Faktor real itu yang pasti yang X plus 3 dan X minus 1. Ada dua itu ya. Sedangkan faktor yang tidak linear, tidak real ya, tidak real itu yang X kuadrat plus X plus 5. Kenapa dia tidak real? Karena ini kalau kalian faktorkan bentuknya imajiner ya, silakan dicoba pakai faktorin bisa atau enggak ya. Ini bentuk yang akarnya, ini kalau kalian cari X-nya ini bentuknya imajiner ya, artinya dia yang kayak ada akar minus gitu ya, atau intinya dia nggak bisa difaktor yang benar ya, faktor akarnya imajiner. Dia dikatakan real itu kalau faktornya bentuknya ada ya, yaitu bisa dapat X sama dengannya nilainya real ya. Oke, lebih jelasnya kita lihat contohnya. X plus 2 faktor dari itu tentukan faktor real yang lain dengan faktor real yang lain. Oke,
Jadi oh ya, ini sebenarnya bisa benar salah ya. Jadi bisa disebut real atau bisa juga disebutnya linear ya. Linear. Tentukan faktor yang lain. Oke, katanya X plus 2 faktor dari ini. Tentukan faktor real yang lain. Nah, ini udah pasti kalau kita masukin jadi 0. Tapi kita nggak ke situ. Kalau kita mau nyari faktor yang lain, kita harus tahu tapi hasil baginya. Ini bisa pakai cara precision, bisa juga Horner ya. Saya mau pakai Horner ya. Horner itu yang tulis semua X-nya. X1, 0, koefisiennya 1, 2, min 1, min 2, X-nya sama dengan min 2 ya. Ini harusnya. Berarti turun, ditambah ini. Dikali jadi min 2, min 0, kali jadi 0, min 1, 2, nah 0 itu ya sisanya. Nah, tapi yang kita butuh ini belakang nih, belakang, yang bawah nih. Kasih hasil baginya. Hasil baginya yaitu adalah, nah ini X pangkat 3 jadi X kuadrat, yang X-nya 0, min 1 ya. Ini nggak ada X-nya ya. Yang depan X kuadrat, yang tengah yang nggak ada X-nya karena 0. Yang belakang tuh min 1 yang nggak ada X-nya. Oke, ini tinggal kalian faktorin. Faktorin kan jadinya X min 1, X plus 1. Ya udah, jadi faktor yang lain, jadi faktor real yang lain. Yang lain adalah X min 1 dan X plus 1. Kalau nanti dia nggak bisa difaktorin, maka nanti ya udah nggak usah difaktorin ya. Jadi yang kita cari itu faktor real ya. Ini ya. Jadi kalau nggak bisa difaktorin, kalau nggak bisa difaktorin, bisa pakai rumus ABC ya. Pakai rumus ABC. Rumus ABC ya, di persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Set. Buat dapat ininya ya, bentuk faktornya. Nah, kapan dia nanti nggak real itu kalau ada akar dalamnya minus nih. Akar dalamnya minus. Ini baru yang tidak real ya. Tapi kalau nanti dalamnya nggak minus, itu berarti ada akar realnya. Oke, selanjutnya. X min 1 merupakan salah satu faktor dari itu, tentukanlah faktor real lainnya. Nah, tapi di sini masih ada A-nya belum dapat ya. Jawab. Berarti kita harus buktikan F1-nya sama dengan 0. Bukan buktiin, tapi cari A dengan cara F1 sama dengan 0. Itu jadi 1 pangkat 3 min A kali 1 kuadrat min 1 tambah 3 sama dengan 0. Berarti ini jadi 1, 3 kurang 1, 2, 2 tambah 1, 3 ya. Min A plus 3 sama dengan 0 ya. Jadi min A sama dengan min 3, A sama dengan 3. Kita udah dapat A-nya, ini 3 ya. Oke, berarti kita butuh faktor yang lain, nah kayak tadi ya. X3, X2, X1, X0. 1, A-nya 3, tapi ada minusnya. Min 1, 3. X-nya sama dengan yang udah ada di 1 ya. Ini tambah jadi 1, 1 kali 1, 1. Min 2, min 2, min 3, min 3 pasti 0. Kita butuh hasilnya. Hasilnya itu ini jadi X kuadrat min 2X min 3. Nah, ini bisa difaktorin ya. X min 3, X plus 1. Ya, jadi faktor lainnya adalah ini. Jadi faktor lain adalah
X min 1 dan X min 3. Gitu ya. Oh, selesai. Oh iya, ini ada yang kurang sebenarnya. Ini saya tambahin sini aja. Oke, ini juga kalau tadi tuh real ya, ini tambahin nanti. Untuk faktor linear ini udah bener sebenarnya. Ini hapus. Faktor linear itu mirip kayak yang real, bedanya adalah ini sama karena linear itu pasti real. Tapi yang real belum tentu linear. Nah, ini tidak ini. Artinya apa? Nanti kalau ada yang nggak bisa difaktorin, itu nggak masuk ke sini ya. Itu tambahannya aja ya untuk faktor yang linear. Jadi beda dikit sama faktor real. Oke, seperti itu untuk pertemuan kita tentang term faktor. Ingat kalau ada yang salah tulis diperbaiki. Dan jika ada yang tanyakan, tanyain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.